Lagian gak semua rakyat Indonesia tuh punya handphone. Dan gak semua rakyat Indonesia tuh ngerti sama gadget. Banyak banget di pedalaman itu yang gak megang handphone. Jadi menurut saya internet gratis itu cuma untuk kebutuhan Pak Ganjar aja. Pak Ganjar aku kenal Miyabi. Kebetulan Miyabi teman baik aku. Mau dikenalin gak? Oke, Anda ada di sisi kemanusiaan di saat NM menghina orang. Pernahkah Anda menegur? Pertanyaan gue, ya. Yang dihina siapa? Yang dihina lu pada. Ngapain gue yang maju? Kecuali yang dihina gue. Apa urusannya sama gue? Gue aja udah terhina di mata masyarakat nih, laki-laki dandan. Ngapain sibuk-sibuk banget? Makanya gue gak mau puyang sama hidup orang. Ngerti gak sih? Lu yang pada terlalu repot. Yang dihina mereka yang sakit hati lu. Yang dihina mereka yang giniin lu. Gak manusiawi juga kalau gak ada urusan sama kita ngurusin hidup orang. Ngerti gak maksud gue? Sampai sini. Kalau gak ngerti, udah dia buang aja handphonenya. Ganti tuh pakai smartphone yang makin nggak smart, capek banget. Bercanda, nyanyi nih, tidur lagi. Oke, ya. Akun yang komen ini ketika melihat videonya Dr. Yak podcast di Denso tuh ya, saya pastikan dia bingung. Setelah melihat berita itu dia berpikir jahat sekali. Terus tapi dia berpikir ke posisi Nikita, dia bilang setiap yang diomongkan itu fakta. Iya, kalau kalian pengalaman, wawasan belum banyak, kalian nggak. Dan sekali lagi pahami karakter Nikita ya, dari A sampai Z-nya kalian harus paham. Kalau ingin tahu itu orang karakternya gimana, modalnya gimana, stylenya gimana, pasti akan tahu. Kalau kalian hanya tahu dia dari misalnya KLMN aja ya nanti A sampai ke bawah, M sampai ke bawah gini akan hilang. Pasti Anda akan percaya sama sini kita ya. Ini udah ngeri ya. Kalau ya saya pastikan banyak pendukungnya kadang belum bisa menerima kenyataan, jadi agak bingung, kayak kalau saya membaca kayak stres gitu ya. Gini ya, makanya mendukung ngefan tapi jangan terlalu begitu. Ini orang permainannya ya, tapi kayaknya mungkin ini sudah masanya dia ya. Istilah Jawa itu wanci ya, masa berakhir kejayaan dia ya. Kalau ya, kalau menurut saya pribadi ya, semua orang tuh punya sisi kriminal ya, otak kriminal punya, tergantung kita bisa mengendalikan atau tidak ya. Nah ini kebetulan dia ada di sisi kriminalnya seperti itu ya. Banyak video-videonya ya, masuk aja ke profilku, perhatikan sendiri, pelajari sendiri ya. Saya percaya kok kalian udah bisa berpikir waras ya. Ya itu, kalian belum, mungkin kalian hanya ditampilkan ketika itu YouTube-nya yang gitu, yang flat ya. Tapi sisi gelapnya itu dia mengerikan loh ya. Coba deh sekarang saya kasih paham. Kata sini kita atau Hotmannya ya, dia itu punya kerjasama di hiburan malam Hollywoodnya Hotman kan ya, 1% atau 10% gitu ya. Kenapa ketika Nikita ini dapat kasus Hotman Paris diam-diam aja flat ya? Mungkin saya melihatnya nih, dalam hati Hotman Paris itu senang ya, tapi nggak begitu tampak karena dia kartu asnya dipegang sama Nikita ya. Ya itu kan masa-masa black cardnya Hotman Paris kan Nikita tahu semua ya. Terus kalau kayaknya Hotman Paris itu mendengar perempuan ngomong pedes itu nggak bisa terima. Jadi itu kayak saham itu cuman kayak istilah biar legalitas saja ya, biar legalitas saja. Sebetulnya itu kayak mungkin perasan dalam bentuk saham gitu
Ya udah, misal kayak gini lah, aku punya Holy Wing, terus kamu jadi Nikita ya, supaya aku tuh nggak dirusuhi, nggak dimusuhi, terus ya udah kamu ku beri saham 10% dari penghasilan Holy Wingku ya. Itu intinya kayak seperti itu. Itu masih banyak lagi ya. Sekarang tentang rekaman dia sama Sambo, Jenderal Sambo, udah pernah lihat belum ya? Kalau bisa tanya deh pada Pak Jenderal Sambo, apakah pihak Pak Jenderal Sambo yang merekam atau pihak Nikita ya, itu aja. Terus kalau memang pihak Jenderal Sambo merekam ketika berbicara sama Nikita, apa untungnya si Jenderal Sambo ya? Mau si Jenderal Sambo punya aib ketika dapat kasus terbuka semua toh ya. Ayo mulai berpikir, siapa? Saya percaya kok Anda pintar. Karena kalau aku cuma ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek, buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku. Lihat aja deh dengan baik gitu kan, supaya menghasilkan cuan gitu. Mana ribut yang lebih dulu, tahu dulu orangnya yang mana. Oh, ribut dulu. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku, ya aku teruskan. Gue nyinyirin orang, apalagi orangnya itu buat gue berpotensi untuk dia menghasilkan uang, gue pasti akan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya sudah saya ulas juga kemarin ya. Kita mulai dengan peristiwa sebab akibat nih ya. Jadi kita jangan menohok dulu kepada momen pada saat mau dipasangkan rompi tahanan dan borgol. Tapi awal mula peristiwa yang kita mulai. Jadi kalau saya bicara itu selalu runtut dari hulu ke hilir. Itu kan bermula daripada tindak kekecewaan daripada seorang Nikita. Karena pada saat dia meminta untuk diperdengarkan dia punya flash disk tidak diperbolehkan. Nah kan saya sudah pernah bilang sangat saya sayangkan, saya bilang harusnya kalaupun mau diperdengarkan kepada publik ataupun agenda sidang, kalau tidak pada saat itu disampaikan saja, nanti untuk agenda berikutnya akan kita perdengarkan. Nah, kita gabungkan dengan ajang pembuktian yang lain, kan begitu. Nah faktanya itu terjadi kan gitu. Nah setelah terjadi itu kemudian timbul kekecewaan dari yang bersangkutan sampai dengan selesainya persidangan. Hakim meninggalkan lokasi, kemudian JPU juga demikian. Nah tibalah pada saat ya mau kembali ke rutan. Nah memang sudah sesuai dengan SOP. Ya, ini SOP internasional loh ya. Jadi jangan ada orang ngarang-ngarang bilang tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam SOP. SOP-nya baik itu di kepolisian maupun di jaksaan maupun di KPK itu sama. Berpindah dari satu tempat lokasi ke lokasi yang lain itu pasti digunakan. Ya. Kenapa? Satu, supaya dia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, termasuk pada dirinya sendiri. Gitu loh. Yang kedua, bisa saja pada kesempatan itu digunakan untuk melarikan diri karena sudah kalap dia. Masalah nanti setelah itu nanti mau ditembak atau nggak terserah nanti. Tapi kan sudah membuat suatu peristiwa baru akan terjadi. Nah sebelum itu terjadi, diadakanlah faktor pencegahan dengan cara seperti itu. Nah, jadi itu sah-sah saja. Jadi jangan ada yang bilang bahwa itu tidak ada ketentuannya. Ini belajar di mana lagi itu, saya juga ngerti. Ngarang-ngarang aja yang ngomong itu. Itu sudah sesuai dengan SOP, jangan-jangan dibuat lagi problematik yang baru. Kemudian kalau ditanyakan tentang masalah kok arogan, bukan arogan. Itu saya bilang itu situasional seperti itu. Saya melihat kok pada saat mau dipasangkan rompi kan Nikita kan lawan, nolak, dilemparkan tangannya. Kemudian terjadi debat di antara keduanya, di antara JPU maupun dengan Nikita. Kemudian perlu saya ingatkan kepada kita semua. Ada yang mengatakan bahwa itu ngapain JPU turun untuk melakukan itu. Itu di dalam kewenangan JPU. Jangan salah. Kalau petugas yang melaksanakan tugas lapasnya itu atas perintah JPU.
Jadi nggak ada yang salah apa yang dilakukan oleh JPU itu. Nah, tinggal cuma hanya dalam situasional itu terjadi kisruh seperti yang disaksikan oleh kalangan ramai di agenda persidangan. Yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hanya saya mengingatkan kepada kita semua, ya, hati-hati dengan agenda persidangan. Berkali-kali saya sudah katakan, mau apapun, ya, hakim itu mempunyai hak subjektif. Hakim itu mempunyai hak untuk memutuskan sesuai dengan batas kapasitas maksimal, ya, sanksi hukum yang diberikan. Demikian juga JPU melakukan tuntutan maksimal, bisa saja. Umpamanya tuntutan maksimal daripada TPPU, nah, dikatakan itu 20 tahun, dituntut aja 20 tahun sama dia. Nggak ada yang salah dalam undang-undang. Karena apa? Ya itu tadi saya katakan, makanya hati-hati. Makanya di agenda persidangan itu jaga ketertiban itu, ya. Karena seluruh peristiwa persidangan itu adalah tanggung jawab daripada majelis hakim. Dia berhak mengusir siapapun yang mengganggu persidangan. Dia berhak memanggil siapapun untuk memperjelas cerita daripada persidangan tentang suatu peristiwa. Itu perlu supaya sampaikan kepada media dan publik maupun netizen. Boleh kita tuh fans, tapi jangan fans buta. Ya. Fans buta itu bukan malah bagus, malah nanti merusak daripada orang yang sedang bersidang. Nah ini tolong, jangan ikut-ikutan daripada pengunjung teriak-teriak. Itu bukan makin baik, malah makin merusak. Nah, cukuplah peristiwa-peristiwa yang lalu sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sampaikan kepada media. Cuma pada saat posisi ini memang spesifikasi daripada Nikita meminta hak-haknya supaya diberikan syah secara hukum. Walaupun dia terdakwa, tapi dia punya hak dong. Ya saya netral ya, saya nggak mau berpihak kemana-mana ya. Jadi supaya semuanya equal, semuanya bisa mencerna hukum, semuanya bisa dapat. Jika terbukti semua yang didakwakan, vonis pasal berlapis, cara ngitungnya gimana Bang? Cara ngitungnya pasal yang paling berat. Hukuman yang paling berat, umpamanya apa nih, unsur-unsur TPPU-nya masuk, itu kan paling berat, nah itu yang diambil, yang 20 tahun. Tapi kan 20 tahun itu kan dilihat nanti majelis hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman maksimal atau hanya hukuman 10 tahun, atau tapi yang pasti berat ya, karena ada TPPU-nya. Tapi dengan syarat TPPU itu harus dibuktikan dulu tindak pidananya. Kalau tindak pidananya nggak masuk, berarti TPPU-nya hilang. Nah makanya saya bilang fokus aja, nggak usah bahas produk gitu, ya. Memang produk itu ada, tapi itu serangkaian ceritanya, cerita asal muasalnya, ya. Cuman nggak usah sampai ngebahas detail, sampai ngebahas Bepom, nggak usah. Kalian tahu nggak dia tuh didakwakan dengan 3 pasal. Pasalnya berat-berat semua loh. TPPU tuh 20 tahun. Nah, jadi fokus ke pasal yang akan dibahas kayak gitu. Apa benar Bang, pasal pemerasan ini sampai bukan pemerasannya yang 20 tahun, tapi TPPU-nya ya. Jadi Nikita Mirzani itu kan didakwa dengan 3 pasal. Dakwaan pertama 2 pasal, pasal Undang-Undang ITE dan pasal 369 KUHP. Dakwaan kedua masuk Kenapa masuk TPPU? Karena dia diduga menerima uang hasil tindak pidana, yang mana uang itu ditransferkan, dibelanjakan, atau dihilangkan identitas uangnya itu, ya, sehingga masuk pasal 3 TPPU-nya. Jadi kalau semuanya tindak pidananya tidak terbukti, TPPU-nya hilang, ya. Tuh dengerin kalau ada kesini. Nah iya, kita sama-sama belajar ya. Jadi maksud saya nggak usah lah menjadi seorang pendukung yang terlalu fanatik. Menurut Abang, benarkah saksi SS semakin memperjelas adanya pemerasan ini? Bukan untuk yang pertama. Enggak, SS itu enggak ada sangkut pautnya di dalam. Aku melihat akun terdakwa itu posting ya orang. Ya, karena ini sedikit ada hubungan dengan saya ketika otak saya di restart ya. Ini Dokter Reza ya. Dari sisi kriminalnya ya. Si terdakwa ini, maksudnya Nikita, dia itu sudah pegang video-video ibunya Dokter Reza. Nah, dia sudah pegang nih ketika si Dokter Reza digituin kan, diancam ya. Karena ini dia tahu
karena video emaknya itu ada di Nikita ya, itu. Jadi dia dengan sangat terpaksa melepaskan sebesar uang 4M meski nggak ikhlas. Sampai terdengarkan apa itu bukti rekaman suaranya, tolonglah Kak ya, nada-nada memelas. Tapi si terdakwa ini tidak ampun sama sekali karena dapat cuan gede, apalagi kepepet KPR belum dibayar. Sadis toh, sadis. Ini mudah-mudahan otak para pendukungnya bisa waras ya. Lihat aja video fullnya gini. Ketika saya pernah mengalami seperti ibunya Dr. Reya ya, setelah dari beberapa tahun itu ya, tetangga saya ada yang bilang, dulu saya pernah bikin video dulu, nggak tahu tahun berapa, katanya tuh saya ya seperti itu, seperti ibunya Dr. Reya ya. Tetangga saya bilang seperti ini, ya Allah tahu, aku seneng, aku bahasa Indonesia ya, aku senang aku melihat kamu tuh bisa pulih seperti ini, bisa mengasuh anak-anakmu. Aku loh, wo itu panggilan anak perempuan ya, sedih melihatmu ya ketika kamu tuh jalan turut jalan nggak pakai bra, nggak pakai apalah ya, wes saya pelajari di situ ya. Masa Mbak, saya bilang iya kok, aku sedih, wes janda ya, punya masalah seperti itu. Saat ditanya kamu punya masalah apa, aku ditanya nggak tahu Mbak. Terus kamu sadar nggak ketika kamu jalan seperti itu ya, malah dia bilang katanya aku vugil ya. Aku perjelas lagi, masa Mbak nggak vugil, cuman pakai baju kayak nggak pakai bra gitu ya. Masa Mbak, saya pelajari diri saya gitu ya. Masa Mbak, iya aku sedih, aku tuh bukan siapa-siapamu, aku melihat kondisimu seperti itu tuh sedih ya. Saya tanya-tanya lagi, terus apa aja yang aku lakukan Mbak? Yus toh, kamu tuh nonton anakmu sambil jalan ke barat gitu. Saya tanya-tanya ya. Ya mungkin ini orang yang belum pernah mengalami nggak akan masuk akal. Emang faktanya seperti itu ya. Karena ibunya Dr. Reya ya. Ingat di sini saya tidak membela Ibu Reya ya. Konten-konten saya yang saya speak up ini saya pernah rasakan dan saya pernah alami, itu baru aku berani speak up ya. Dalam keadaan seperti itu ya, seolah-olah memang tidak sadar ya. Ada lagi katanya itu setiap malam tuh saya mau kabur, saya dijagain dua adik saya, ibu saya tidur, saya sampai kecolongan keluar rumah katanya ya. Yes, sebetulnya nggak banyak orang yang tahu sih, tetangga saya ya beberapa. Tapi ketika saya cerita, ada yang cerita pernah nih saya pesan kerupuk kan untuk apa tuh jaburan malam Jumatan tuh, ke tetangga desa bilang seperti, lah Mbak, nah aku pergi ke pasar kok dirimu di pos sama anakmu, kenapa, ngapain? Saya ditanya, nggak tahu Mbak, saya nggak tahu ya. Jam segitu kok di pos sama anakmu, apa nggak kasihan tuh sama anakmu kedinginan? Nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Ini malah kesaksian orang-orang yang ngomong ke saya ya. Saya sendiri pada waktu melakukan itu saya nggak sadar, nggak tahu apa yang sedang terjadi ya. Jadi stop untuk kalian yang menghujat ibunya Dr. Reya, karena itu dilakukan di alam bawah sadarnya ya. Hati-hati, bisa jadi kemungkinan balik ke kalian yang menghujat ibunya Dr. Reya, karena itu tidak keinginan
beliau itu tidak sadar, ya, itu masih beruntung di dalam kamar. Saya di jalan, ya. Sekali lagi, stop kalian yang menghujat ibunya Dr. Rea, karena itu tidak dilakukan dengan sengaja, karena itu tidak sadar, ya. Dari segi kriminalnya tadi di awal, ya, si NM sudah mendapat video-videonya. Itu kan otaknya otak kriminal itu. Cari tahu kelemahannya di mana, keburukannya di mana, dia pegang, terus nanti dia eksekusi, ya, eksekusi. Nah, baru korban yang mentalnya lemah pasti akan menuruti kemauan si terdakwa, ya, karena merasa ibunya. Jadi wajar kalau sampai dia sakit. Nah, ini juga yang terjadi kepada Mbak Sansabila, ya, malah sampai bapaknya pindah alam, ya. Jadi dia berkata seperti itu, ya. Ingat, nggak semua orang bisa terima bulian atau hinaan, ya, khususnya bagi pendukung Nikita Mirzani, ya. Hati-hati, sekali lagi bilang saya, hati-hati. Oke, Mbak Sansabila ini lagi rame lagi, ya, ketika dia bersumpah berkata, nggak mendoakan sih menurut saya, ya, berkata supaya si Nikita ini membusuk di penjara, ya, karena mungkin si Mbak Sansa ini sudah ada di titik dimana sudah tidak bisa memaafkan dari segala sudut, atau istilah Jawanya itu butang, wes nggak bisa terima maaf sedikit pun, karena mungkin sampai bapaknya itu pindah alam, dan kejadian-kejadian itu masih dilihat sama Mbak Sansa. Maksudnya Nikita itu masih menghina orang sana sini, ya. Kalau menurut saya, ya, buat kalian yang tidak pernah ada di posisi Mbak Sansa pasti akan bilang, ya, akan kehilangan hati nurani, mengkampanyekan blablabla, ya. Stop, saya bilang stop, ya. Ingat, tidak semua orang itu bisa diterima dibully, ya. Enggak semua orang bisa terima di fitnah, ya, karena kita manusia biasa. Ada yang, ya, cuman diam karena tidak bisa melawan, atau hanya diam menyaksikan kehancuran orang yang sudah melukai, ya. Kalau menurut saya, ya, saya juga nggak membenarkan, ya, mungkin ada perkataan Mbak Sansa yang seperti itu, ya. Jadi itu saya katakan tidak ada lagi lubang pintu maaf. Karena apa? Sampai orang tuanya itu sudah pindah alam, ya. Orang tua mana, ya, ketika masih hidup seperti ini melihat anaknya difitnah, dihajar sama Nikita? Tentu nggak ada, pasti ada yang nggak terima, ya. Nah, dari situlah si Mbak Sansa, saya melihatnya merasa, ya, batinnya tersiksa, gedek melihat Nikita. Iya, karena apa? Dia masih membuli orang-orang lain, ya, sampai akhirnya bapaknya meninggal, ya. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa nyesek, rasa benci yang ada di dada Mbak Sansa mungkin sudah terlalu parah bagi dia untuk tidak bisa memaafkan Nikita, ya. Jadi tolong yang mensetit, ya, atau membuat video-video tentang Mbak Sansabila dengan kata-katanya seperti ini, tolong stop, hentikan, ya. Karena Anda belum pernah ada di posisi Mbak Sansabila sampai bapaknya pindah alam. Saya pribadi tidak kenal Mbak Sansabila, saya hanya mengikuti Mbak Sansa karena apa, pengetahuannya tentang hukum saya acungi jempol, ya. Sekali lagi, stop.
hentikan, karena kalian belum pernah ada di posisi Mbak Sansa. Jadi kalian hanya bisa mengolah kata-kata Mbak Sansa dari ini ya, tapi tidak seperti yang dirasakan Mbak Sansa. Oke? Ada yang memposting ketika Nikita cuman pakai bra lari-lari di mall ya, kalau nggak salah ketika dia kalah taruhan sama siapa itu, Billy ya, dia itu lari-lari di mall ya. Dan pendukungnya Nikita bilang melecehkan. Kenapa saya tarik napas ya? Kalau kasih paham ke pendukung-pendukungnya Nikita itu memang butuh tenaga ekstra ya. Melecehkan ya. Lawang dia sendiri yang mengumbar, dia sendiri dengan bangga lari-lari diambil videonya. Kecuali si yang saya sebut aja namanya Doni gitu ya. Si Doni ini ya, ketika Nikita lagi ganti bra di kamar lah, itu dia ngambil video diam-diam. Nah itu baru melecehkan. Lawang itu kan ulahnya sendiri. Dia yang posting, dia yang bangga dengan lari ke sana ke sini di mall. Kok bilang sekarang melecehkan? Jambul aja, jangan yang klimis ya. Terus narasinya yang membenci, yang nggak suka ya. Narasinya selalu itu yang membenci, yang nggak suka Nikita. Gini ya Mas Bro ya, saya pribadi ya tidak benci, tidak ada dendam sama Nikita ya. Yang saya khawatirkan itu nanti kehidupan anak-anaknya ke depan ya. Gue sih nggak peduli amat, toh dia bukan anak-anak gue ya. Itu kata gue ketika saat gue lagi kejem ya. Karena gue masih ada sisi baiknya nih, lagi sedikit nih sisi baik gue terhadap dia. Masa depan anaknya nih saya kasih gambaran, karena Anda belum punya istri dan belum punya anak ya. Saya kasih paham. Itu kan anak sudah ada yang dewasa Loli ya. Ketika nanti ya masuk ke keluarga yang terhormat nih, anak saling mencintai ya. Ketika calon ibu mertuanya Loli tahu kelakuan emaknya seperti itu, apa nggak akan mikir 1 juta kali? Yang kena dampak siapa? Nih anak-anaknya yang lagi jatuh cinta. Akhirnya apa? Ya nggak mikir ya. Apakah nanti anak-anaknya akan mendapat jodoh seperti yang dikatakan Nikita Mukondo? Tragis kan ya. Saya cuma kasih paham, masa depan anak-anaknya Nikita itu mengerikan ya. Bukan dalam konteks mengerikan melakukan kejahatan, enggak. Itu sudah kelihatan karena perbuatan maknya yang kena anaknya. Sekali lagi saya sudah sering bilang, terkadang orang tua bisa menghadapi segala cobaan yang ada, tapi anak belum tentu tidak sanggup ya. Layak. Dia kan pernah tuh mau jadi menantunya siapa itu, mantan menteri inisial DP itu kan nama laki-lakinya ya. Lawang kelakuannya seperti itu kok ya, pasti pada mundur langsung balik kanan ya. Ingat narasinya jangan kata-kata melecehkan ya. Dia sendiri yang berulah. Nuk pihak Bang Fahmi, keluarga Nikita harap bisa lapor. Wes gak usah nambah-nambah beban keluarga Nikita, ban pengacaranya itu loh, saya lihat itu kadung mumet, bentuk wajahnya sekarang beda ya. Perhatikan aja sebelum dapat kasus ini wajahnya tenang, santai ya, penuh kepercayaan dirian. Sekarang lihat itu wajahnya ya, wes tegang ini kayak gimana. Maaf bukannya melecehkan, saya suruh melihat mata Anda kalian sendiri yang menentukan dan memastikan benar enggak kata-kata saya. Kuwi kok dilobang-lobang dibentuk kreasi ngono lho. Lha tinggo apa ora?
Lah kan sing anu liane to. Mbok goleki. Ya, ingat ya. Ini masih saya ada sisi pedulinya nih sedikit untuk masa depan anak-anaknya Nikita. Bukannya saya dendam. Kalau saya mau jahat total ya, peduli amat. Dia bukan anak saya, bukan saudara saya, ya. Setidaknya saya masih punya sisi keibuan melihat masa depan anak-anaknya Nikita ke depannya, ya. Apalagi tuh yang laki-laki saya melihat itu halusan ya, karena kayak tertekan dulu ya, maknya sering marah-marah itu kalau saya melihatnya. Jadi ketika ngomong sama maknya itu agak rada rasa takut ya, nanti ketika mau ngomong nanti Ami marah nggak ya, aku salah ya nggak ya, nanti kalau aku ngomong sama Ami, itu saya melihatnya itu di situ anak-anaknya yang laki-laki ya. Kenapa Loli sampai berontak? Dia sebetulnya cuma pengen keluar dari kehidupan si Nikita ya. Apa saja kalian pikir nggak itu masa depan anak perempuannya itu dihancurkan oleh siapa? Emaknya sendiri ya. Andai dia itu bisa dengan cara halus sedikit ya, anaknya nggak akan hancur seperti itu. Kalau memang sampai benar ya dia sudah abortus mellitus 2 kali ya, nanti ke depan orang yang mau menikahi dia kan juga mikir-mikir ya. Saya dulu ketika hangat-hangatnya kasus itu, saya kasih solusi, nikahkan saja ya, supaya itu si anak paham dalam menghadapi bahtera rumah tangga ya, nggak semanis ekspektasi dia ya. Nah entah beberapa tahun kemudian akan cerai, nah setidaknya punya status janda ya. Kalau ini ya janda bukan perawan, bukan, tapi gitu kan kasihan ya. Emaknya sih terlalu arogan, terlalu egois, yang berhubungan dengan gue nggak boleh sentuh. Ini mikir ke depannya, bukan hanya untuk saat ini ya. Otak gue yang 15 tahun ini kan lagi main detektifan ya. Saya simpulkan ya, Hotman Paris kan kontranya kan dengan banyak-banyak perempuan ya. Terus sini kita kan suka memegang aib-aib orang ya. Nah pernah si Hotman Paris bilang NM punya saham 1% di Hollywood, hiburan malam milik Hotman Paris. Nah di sini saya simpulkan ya, kenapa ketika Nikita sekarang dapat kasus besar, si Hotman Paris diem-diem baik ya. Ada apa? Apakah ya saham penghasilan Hollywood 1% ini ya intinya seperti yang terjadi sekarang sih ya, kayak si ini kita bilang ini ya mungkin, atau kemauan si Hotman Paris sendiri ya udah kamu saya kasih 1% dari saham dari Hollywood supaya ini tidak keluar dan menjelekkan si Hotman Paris ya. Kok otak saya yang baru 15 tahun main detektifan kok berkata seperti itu ya. Kalau memang hubungannya sehat, hubungannya waras ya, otomatis ya ketika Nikita dapat masalah ini dia akan terjun kan, akan membantu kan. Tapi dia cuman hanya sekedar sepengetahuan dia kalau ini aturan kayak gini, aturan pengacara ini ya, dalam sedikit pikiran atau hatinya kena juga loh ya. Itu si Hotman Paris ya. Sebetulnya ya kayak gimana ya, sebetulnya saya nggak mau bawa-bawa nama Tuhan, ya ngeri juga ya. Ketika si Nikita Mirzani itu pakai
apa sih namanya, filter pok ngono Mbak, nek biskuit ngono apa pok filter kok filter apa itu jeruk lemon. Nah seolah-olah itu sudah memperlihatkan, tapi ketika waktu itu dia tuh nggak sadar, cuman kayaknya pakai lemon, jeruk lemon pas gitu ya. Ternyata kayak ya itulah sisi dia, seolah-olah itu Tuhan sudah membukakan ini loh, tapi banyak orang yang belum sadar ya. Terbukti nggak hanya di kasus ini ya, kayaknya masih banyak, cuman nggak ada yang berani speak up ya. Masih ragu ya, ini nanti kalau si NM keluar dia bisa diajar balik ya. Iya itu ada yang takut seperti itu ya. Kayaknya kalau mau bebas tuh agak susah ya, agak susah. Siap-siap aja untuk pendukung fanatiknya untuk belajar melonggarkan ikat pinggang lah istilahnya, supaya nanti jika dia jadi nggak terlalu sakit ya.